Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah pra-Islam. Tema kajian kitab historiografi yang menjadi objek pemberitaan para sejarawan pada masa awal pertumbuhannya, baik secara lisan maupun tertulis. Sejarah menyangkut Islam menjadi ilmu yang menarik sejarawan. Pada masa awal pertumbuhan penulisan historiografi karena didorong oleh faktor utama, yaitu 1. Kebutuhan para khalifah dalam mengatur negara dan kekuasaannya. 2. Para pemeluk agama Islam yang baru menerima agama ini, daerah-daerah yang baru dibebaskan dari berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa yang sebelum Islam memiliki pengetahuan sejarah dari suku atau bangsanya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sejarawan tidak menaruh perhatian terhadap sejarah pra-Islam. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Umat Islam memandang masyarakat jahiliyah sebagai masyarakat bermoral rendah atau akhlak syariah. 2. Umat Islam sibuk dalam penyebaran agama Islam. 3. Amat setidaknya sumber tertulis. Dan kalau ada sumber tersebut tidak dapat bertahan lama sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Historiografi Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam biasanya disebut Arab jahiliyah. Bangsa yang belum beradaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Sebutan ini tidak perlu menyebabkan kita berkesimpulan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Jazirah Arab yang mampu membaca dan menulis. Karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Sejarah Arab sebelum Islam yang paling dapat dipercaya dalam tinggalan-tinggalan arkeologis yang masih dapat ditemukan di Yaman, Hadramaut, sebelah utara Hijaz dan sebelah selatan Syariah. Satu-satunya yang dapat diketahui adalah peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat di gereja di Hira yang kemudian dikaji oleh Al-Kalbi, sejarawan Muslim. Terima kasih. Keadaan geografis bangsa Arab dan keadaan sosial budaya bangsa Arab, di mana secara geografis daratan Jazirah Arab didominasi padang pasir yang luas serta memiliki iklim yang panas dan kering. Hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayahnya memiliki luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan Jazirah karena 3 sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Aden, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan hanya di sebelah utara jazirah ini berbatasan dengan daratan atau padang pasir Irak dan Syria. Keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab. Secara singkat dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum adanya Islam, yaitu 1. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung tersebut suci. Kedua, kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Ketiga, mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Keempat, mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab hal yang kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Bacakan tentang
keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam dan keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam di Arab, terdapat berbagai agama, di antara ada yang beragama Yahudi dan Kristen. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Paganisme Yahudi dan Kristen merupakan ragam agama orang Arab pra-Islam. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah. Berhala-berhala yang terpenting adalah Hubal sebagai dewa terbesar terletak di Ka'bah. Latat, dewa tertua, terletak di Taif, Uzza di Hijaz. Berhala-berhala tersebut mereka dijadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Nah, sedangkan keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam, perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Mekkah misalnya, karena letak geografisnya yang sangat strategis, maka ia menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Mereka berdagang bukan saja dengan orang Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan anggur. Sedangkan yang mereka impor dari Afrika adalah kayu, logam, budak. Dari Hindia adalah gading, sutra, pakaian, dan pedang. Dari Persia adalah intan. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting, sehingga kebijakan politik yang dilakukan memang dalam rangka mengamankan jalur perdagangan ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.